demonstrasi kontekstual modul 3.1 Pak. Mungkin yang pertama yang bisa saya tanyakan kepada jenengan, bagaimana cara Pak Ganef untuk mengidentifikasi kasus-kasus, apakah kasus tersebut merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Ya, terima kasih Bu Erwi tentang kegiatan kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral. Pada kesempatan ini, yang pertama saya ini akan berpikir tentang masalah kemanfaatannya. Jadi dilema etika itu kan benar sama benar, benar sama salah, kan begitu. Nah, pada kesempatan ini yang pertama saya mau mengidentifikasi persoalannya lebih dulu. Yang kedua, kami akan meninjau dari segi kemanfaatan kemaslahatan bersama. Iya, kan begitu. Sehingga keputusan itu jangan sampai menimbulkan sebuah persoalan yang rumit, kan begitu. Tuh. Jadi keputusan yang diambil itu nanti pokoknya bisa mengakomodir kepentingan dari banyak orang. Iya, Pak. Lantas langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini untuk mengambil keputusan tersebut, Pak? Ya, langkah-langkah yang pertama ini saya itu mencari informasi dulu. Nah, mencari informasi dulu. Kemudian yang kedua saya memanggil beberapa teman waka untuk memberikan masukan. Setelah itu baru kami memberikan sebuah keputusan. Ini, ya, itu langkah-langkah yang perlu saya sampaikan. Jadi yang jelas itu personal. Kami panggil, kami dialog. Dialog secara personal. Iya, dialog personal. Kemudian kami pun juga minta pertimbangan waka-waka. Kemudian kemudian dengan secara musyawarah kami mengambil keputusan. Kira-kira Pak, selama jenengan menjabat sebagai kepala sekolah dan harus mengambil keputusan tentang masalah dilema etika atau itu bujukan moral, yang selama ini menjadi tantangan bagi jenengan dalam mengambil keputusan ini kira-kira nopo mawon Pak Ganef? Ya, yang menjadi tantangan keputusan itu ini diantaranya adalah kadang-kadang kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok itu. Ini yang menjadi tantangan yang sangat berat bagi saya. Tetapi tidak ada sesuatu masalah tanpa diselesaikan, tetap ada. Tapi makanya langkah saya itu yang paling itu kan pendekatan personal itu. Yang paling menurut jenengan berarti langkah yang paling efisien adalah untuk mendekati secara personal, ya Pak ya. Iya. Mencari keputusan. Oke. Kira-kira Pak Ganef punya target tertentu atau tata cara atau target waktu tertentu dalam penyelesaian suatu keputusan enggak Pak? Ada target kira-kira masalah ini harus selesai dalam waktu ini, ada targetnya seperti itu napa mboten Pak? Iya. Supaya permasalahan itu tidak berlarut-larut. Kalau permasalahan berlarut-larut itu akan mengganggu kinerja, mempengaruhi motivasi. Jadi harus ada sebuah target. Paling tidak 2 hari ini harus sudah selesai dan tuntas, harus diprogramkan. Kalau tidak diprogramkan itu akan selalu menumpuk, akhirnya tidak menyelesaikan sebuah masalah yang baik. Berarti secara tidak langsung tetap ada target ya Pak, biar kinerjanya tetap bagus. Iya. Dua terakhir Pak Ganef, selama ini faktor-faktor apa saja yang kira-kira sangat membantu Bapak
dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika? Ya, yang membantu saya itu saya punya sebuah keyakinan bahwa sebuah masalah itu pasti akan terselesaikan. Pasti itu dulu ya Pak ya? Ya. Yang kedua, supaya ada motivasi untuk melaksanakan tugas itu. Ini yang menjadi acuan dalam melaksanakan penyelesaian itu. Jadi tidak ada masalah yang tidak ada penyelesaian. Ya. Yang kedua pasti motivasi untuk segera menyelesaikan itu. Selama jenengan mengambil keputusan tentang dilema etika ini Pak, apakah ada pengalaman berharga atau pengalaman yang paling berkesan yang pernah jenengan alami Pak? Untuk selama ini kami belum pernah ada masalah serumit itu. Oh, ada. Belum ada rumit masalah-masalah dilema seperti itu. Ya cuma pernah pengalaman itu itu termasuk ya permasalahan tentang pribadi guru itu bukan intern guru ini, tapi pribadi guru terutama di dalam rumah tangga. Sampai sejauh itu itu pengalaman bagi saya ketika itu ada problem keluarga, ya sampai ada mau menjalankan perceraian. Itu sesuatu yang sangat luar biasa bagi saya, itu pengalaman pertama dan berkesan sekali. Berkesan sekali karena kedua-duanya sama-sama ngotot benar. Yang satu yang mengaku kebenarannya, yang satu mengakui kebenaran. Tetapi prinsip yang harus saya ambil, keutuhan dalam itu. Ini. Itu ya. Benar-benar suatu dilema etika sebagai seorang pemimpin berarti. Iya. Seperti itu. Bayangan saya seorang pemimpin itu bagi saya dulu itu hanya ngurusi di kantor. Ternyata jauh dari itu. Itu pengalaman sampai sekarang yang menjadi angan-angan saya. Ternyata bayangan saya itu dulu kepala sekolah itu saya hanya sebagai kepala sekolah dan administrasi, proses belajar mengajar, tetapi seperti itu. Nah, kedua-duanya problem ini sama-sama benarnya, berargumentasi sampai semana. Nah, disitulah akhirnya saya harus punya trik, harus punya kiat bagaimana untuk menjaga keutuhan sehingga tidak ada prinsip yang dirugikan dan bisa diterima oleh keduanya. Itu sampai sekarang yang menjadi etika itu yang sangat besar. Tapi kalau masalah untuk pembelajaran dalam itu tidak sampai di sana ini. Dan itu pengalaman yang pertama kali pada tahun 2020. Baru ya Pak ya? Baru tahun 2020 itu. Menarik sekali Pak Danif. Banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil dari jenengan tentang bagaimana menyelesaikan atau mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika, memotivasi diri untuk tetap semangat dalam mengambil keputusan yang tidak merugikan. Iya. Ya. Itu memang yang harus menjadi target, itu yang harus menjadi prioritas. Ini ya. Sehingga mereka tidak merasa kalah dan tidak merasa salah dan tidak merasa benar. Tapi semuanya adalah untuk kepentingan bersama. Ini yang harus diselesaikan. Makanya kan begitu di dalam sila keempat itu kan disebutkan itu hikmah kebijaksanaan. Lain itu musyawarah itu kan ya, hikmah kebijaksanaan itu menjadi momen sebagai di dalam
nilai-nilai Pancasila itu. Menarik sekali. Terima kasih banyak Pak Ganef atas waktunya di tengah-tengah kesibukan jenengan masih mau meluangkan sedikit waktunya untuk saya. Terima kasih banyak. Ya, Bu Erwin, terima kasih. Itu yang menjadi perhatian kami. Semoga selalu sukses untuk melangkah ke depan demi anak bangsa dan negara kita. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ganef. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Pri. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya dalam rangka mengerjakan tugas untuk modul 3.1 tentang pengambilan keputusan Pak. Nah, kami diutus untuk mewawancarai pemangku kepentingan sekolah terkait dengan pengambilan keputusan yang selama ini dilakukan. Mungkin yang pertama Pak, bagaimana cara Pak Pri selama ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi, apakah itu termasuk dilema etika ataukah rujukan moral Pak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk mengidentifikasi kasus ini sebenarnya kan perlu banyak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada siswa. Kita itu nggak boleh terburu-buru kemudian menentukan si murid ini salah atau gimana. Kita perlu sumber-sumber di mana sumber ini valid mengatakan bahwa anak ini bermasalah. Jadi saya kadang-kadang minta bantuan LPK yang menangani kelas itu, juga wali kelas yang mempunyai mewali kelas di kelas itu, juga guru-guru yang ngajar di situ, itu untuk mengidentifikasi biar masalahnya itu jelas gitu. Jadi perlu adanya identifikasi dari beberapa pihak ya Pak ya. Betul. Tidak serta-merta kita memandang dalam satu sudut pandang saja, ngoten nggih Pak. Nggih. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur-prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan Pak? Oke. Seperti pengalaman kemarin yang barusan terjadi, itu ada laporan dari guru, juga ada dari BK. Contoh sederhana saja, anak ini di kelas waktu diajar itu ngantuk. Kemudian kita coba cari akar masalahnya apa, karena beberapa guru itu sudah cemut-cemut kepalanya. Kemudian BK-nya juga sudah sangat sangat tidak suka. Akhirnya anak ini saya panggil, saya tanya problemnya apa. Ternyata dia itu di malam hari harus latihan untuk mengikuti kejuaraan di Kapolres, sehingga dia punya masalah karena latihannya harus malam, sementara siangnya waktu pelajaran dia ngantuk. Sehingga dari situ kemudian kami mencoba mencari solusi. Dicari solusinya bersama, ngoten nggih Iya, Pak. kita cari solusinya bersama. Karena kita tidak mungkin langsung berikan hukuman pada mereka. Karena jelas-jelas mereka kan juga punya alasan kenapa dia sampai ngantuk. Nggih Pak, berarti kita sebagai pendidik terutama ya Pak, jadi tidak boleh langsung menjudge bahwa anak itu salah. Kita harus mengetahui dulu masalahnya seperti apa, alasannya dibalik dia melakukan itu seperti apa, sehingga kita bisa menentukan keputusan tepat apa yang harus kita ambil untuk menyikapi kasus tersebut. Ngaten nggih Pak Brede? Betul. Jadi kita tidak boleh istilahnya gegabah. Kemudian setelah ada laporan kita panggil, kita beri hukuman, dan seperti itu. Jadi kita cari akar masalahnya kayak apa. Karena masing-masing guru kan laporannya mungkin juga berbeda. Guru terkadang langsung dijustifikasi, anak ini berarti melakukan tidak memperhatikan pelajaran dan sebagainya. Itu yang seharusnya kita berikan masukan
banyak sekali sih tantangan itu ya, karena dari masing-masing tenaga pendidik itu kan juga punya watak yang berbeda. Kadang-kadang mereka itu menginginkan sesuatu itu cepat, ya, begitu sekarang ada laporan langsung ditangani, gitu ya. Ya kadang-kadang memberikan saya itu sebuah beban, karena sementara saya sendiri kan tidak menginginkan kita harus memberikan hukuman lebih cepat, dan seperti itu. Ya, kita cari akar masalahnya, karena ya namanya juga dulu itu kadang-kadang kan pokoknya omongannya harus digugu, gitu. Harus digugu, harus ditiru, sehingga kalau anak tidak nurut harus dikasih hukuman. Itu yang seharusnya nggak boleh seperti itu. Jadi banyak tantangan dari rekan-rekan sendiri. Berarti tantangannya lebih ke menyamakan persepsi Iya. dengan rekan-rekan sejawat atau nggih Pak? Nggih. Betul. Oke. Selanjutnya Pak, Pak Pri punya enggak batas tenggang waktu? Adakah batas tenggang waktu tertentu dalam pengambilan suatu keputusan? Adakah target tertentu? Ada, iya. Jadi walaupun saya harus melakukan satu penyelidikan ya, maka juga saya harus memberikan waktu tertentu kepada saya sendiri, juga kepada anak yang bermasalah, bagaimana masalah ini segera teratasi, sehingga saya juga sudah bisa memberikan jawaban ke teman-teman. Jadi kalau dibiarkan terlalu lama itu mengakibatkan hubungan antara anak dan ibu kan makin lama makin tidak harmonis, ya. Itu yang saya takutkan kalau waktunya tidak saya batasi. Paling 3 atau 4 hari, maka kasus itu harus Sudah selesai, harus tuntas, akar masalahnya ditemukan. Jadi biar masalah itu juga tidak berlarut-larut ya Pak, Betul. segera mendapatkan solusi terbaik yang diinginkan. Iya. Oke, terakhir Pak Pri, kira-kira adakah pengalaman yang menarik yang selama ini Pak Pri alami ketika dalam proses pengambilan keputusan Pak? Apa ya? Tentang apa kira-kira Pak? Ya sebenarnya bagi saya itu menarik. Saya mencari akar masalah itu menarik, ya, karena itu sesuatu yang menyenangkan buat saya. Saya bisa menggali informasi lebih lengkap dari peserta didik yang sebelumnya itu saya nggak tahu sama sekali. Ya setelah kejadian-kejadian itu saya lebih tahu karakter mereka, latar belakang mereka, sehingga insya Allah dengan penggalian masalah seperti itu saya akan lebih dekat kepada anak-anak. Jadi masalah itu sebenarnya kalau kita manajemen ini dengan baik itu menjadi sesuatu yang berharga Dan mengasihkan. mengasihkan. Oke. Itu Pak, terkait tadi Pak, tantangan jenengan ketika menyamakan persepsi dengan rekan sejawat. Kira-kira apa yang jenengan lakukan untuk mengubah tantangan tersebut menjadi faktor yang mendukung Pak? Untuk mengubah itu sebenarnya secara frontal sulit. Saya hanya memberikan contoh saja kepada mereka. Jadi kalau sudah sesama orang tua ini kan kita kasih dengan bahasa lisan, dengan ya ada yang bisa menerima, ada yang tidak. Jika kebanyakan saya itu mengambil poin untuk memberikan contoh pada mereka saja. Jadi biar mereka itu tahu bahwa masalah itu perlu diselesaikan dengan kepala dingin, dengan waktu yang cukup, sehingga kita tidak salah lagi memberikan keputusan. Menarik sekali Pak Pri, banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil dari jenengan, terutama ketika menghadapi suatu permasalahan harus dengan kepala dingin. Itu poin utama yang dapat saya ambil dari percakapan pagi ini. Terima kasih Pak Pri atas waktunya. Oke, sama-sama. Oke, selamat pagi Pak Pri. Selamat pagi Pak Wawan, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya dalam rangka untuk
demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan Pak. Dan di sini saya disuruh untuk mewawancarai pemangku kebijakan atau kepentingan sekolah mengenai pengambilan keputusan yang selama ini diambil. Nah, untuk yang pertama mungkin Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah, apakah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral Pak? Terima kasih waktu yang diberikan Bu Erwin. Memang sejauh ini banyak kasus yang terjadi di sekolah kaitannya dengan apa yang diamanatkan ke saya sebagai kesiswaan, salah satunya terkait dengan dunia yang dialami oleh para siswa di SMA Negeri 1 Ngimban. Tentu seperti yang jenengan jelaskan tadi, ada dilema etika, ada bujukan moral. Tentu kita harus benar-benar bisa membedakan, kita bisa mengidentifikasi. Tentu tidak hanya saya mengambil keputusan ini sendiri. Artinya setiap keputusan yang kami keluarkan atas nama sekolah tentu melalui berbagai pertimbangan. Artinya banyak tim yang kita libatkan untuk mengidentifikasi suatu masalah tersebut. Ini benar atau salah, pantas atau tidak, mungkin seperti itu. Jadi kita identifikasi tidak hanya sendiri, tapi melalui tim dengan meminta masukan banyak dari beberapa orang. Pak, berarti ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral. Seperti itu nih Pak. Lantas selanjutnya Pak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa saja yang Bapak lakukan untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika ini Pak? Yang pertama, ketika kita menghadapi masalah terkait kesiswaan, kita mengumpulkan data sebanyak mungkin di lapangan dari berbagai tim yang kita libatkan, mulai tim ketertiban sampai kita kumpulkan data selama track record dia menjadi siswa di sini melalui teman-teman BK yang sudah sering konseling, terus sampai terjadinya suatu kejadian itu kita kumpulkan jadi satu, baru kita kaji bersama-sama. Jadi intinya kita tidak langsung begitu ada kejadian langsung mengambil keputusan, tapi kami pertimbangkan terlebih dahulu pantas dan tidaknya, baik dan tidaknya bagi yang bersangkutan. Sekiranya kasus ini fatal, itu pun kami tidak serta-merta langsung mengambil keputusan bahwa siswa tersebut harus di drop out, harus disanksi A, B atau C, juga tidak. Harus melalui sebuah pertimbangan. Ada semacam dewan sidang tapi kecil-kecilan. Tentu kita pertimbangkan banyak hal, termasuk sisi positifnya, sisi keluarga dan lain-lain sebagainya. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Menarik sekali ya Pak tentang pengambilan keputusan tentang dilema etika ini. Selanjutnya Pak, berkaitan dengan pengambilan keputusan yang tentang dilema etika, kira-kira yang selama ini menjadi tantangan untuk Pak Wawan sendiri dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika itu apa saja Pak? Ya beda kasus itu beda penanganan Bu. Artinya saya ambil contoh dilema etika kasus tentang kenakalan siswa. Artinya ketika siswa ini divonis menjadi nakal karena melanggar suatu aturan dan harus mendapat skorsing, berarti anak ini harus tetap menjalani sanksi itu. Tapi di sisi lain bagaimanapun juga Bapak Ibu guru adalah seorang pendidik, jadi punya kewajiban mendidik. Jangan sampai
aturan itu bersifat 100% saklek. Jadi banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus jadi bahan utama, termasuk latar belakang keluarga, latar belakang ekonomi, dan yang lebih terpenting lagi adalah masa depan anak ini bagaimana harus dipertimbangkan. Itu ketika terkait dengan kasus yang sifatnya kenakalan. Tapi untuk kasus-kasus seperti kegiatan siswa, ekstrakurikuler, kegiatan OSIS, tentu kalau kita semua mengiyakan kegiatan, kayaknya sekolah akan full kegiatan. Jadi ada skala prioritas kegiatan mana yang harus penting, kegiatan mana yang harus menelan biaya cukup besar, ada kegiatan yang sekiranya cukup dengan seremonial saja. Jadi sama-sama penting semua kegiatan karena memiliki nilai karakter. Cuman ada skala prioritas, terutama masalah keuangan, keorganisasian. Mungkin itu. Ya, berarti ada tantangan tersendiri ya Pak ya. Jadi beda kasus pasti beda tantangannya yang dihadapi. Benar. Kira-kira Pak ada tenggat waktu enggak Pak atau batas waktu yang jenengan patok enggak Pak untuk pengambilan keputusan dari suatu masalah? Harus ada. Artinya ketika kita menghadapi suatu masalah untuk mengambil kebijakan tidak bisa kita buat berpanjang lebar. Harus ada target, harus ada waktu yang ditentukan, keputusan harus segera diambil dan harus diikuti. Jadi memang kami tidak bekerja sendiri, tim kesiswaan sendiri, banyak krunya, banyak timnya, dan itu akan selalu dilibatkan. Jadi pasti ada tenggat waktu untuk menyelesaikan suatu masalah. Harus itu. Harus ya Pak ya. Harus. Biar tidak berlarut-larut gitu ya Pak masalahnya. Benar. Dua terakhir Pak. Apa faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau memperingan jenengan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Yang pertama, ketika kita dihadapkan ada dua fenomena yang sama-sama bagus, sama-sama benar, tentu kita tetap harus memilih salah satu. Ada banyak hal. Yang pertama, yang jadi pertimbangan saya pertama kali adalah dari hati nurani dulu Bu. Kalau hati saya secara pribadi itu sreg, cocok dan ini benar, akan saya tidak lanjuti. Dan yang kedua, faktor yang lain selain itu ada pertimbangan hati nurani. Kami juga sering minta pendapat atau sharing dari berbagai macam teman-teman, termasuk pemangku kepentingan yang lain, tidak luput juga dari orang luar. Jadi sering minta pendapat, masukan dari orang lain juga. Jadi ada banyak faktor. Yang pertama tadi itu. Jadi tetap melibatkan dengan banyak orang ya Pak untuk mencari solusi dari masalah ini. Terakhir Bapak, apakah ada pengalaman yang menarik terkait pengalaman jenengan tentang pengambilan keputusan yang berdasarkan dilema etika ini Pak? Ada. Ini terkait kegiatan kesiswaan. Kegiatan kesiswaan. Tentu ketika siswa itu salah satunya contoh kegiatan disnatalis. Kegiatan disnatalis itu selalu anak-anak sering minta konser dangdut. Konser dangdut. Bukan sesuatu yang jelek, itu juga benar karena memang bagaimanapun adalah disnatalis dan dangdut juga is my country, adalah budaya kita. Tapi di sisi lain kita juga punya pandangan yang berbeda karena tingkat kerusuhan pasti tinggi. Artinya dari sini kita ngambil keputusan, tetap kita laksanakan, cuma dengan prosedur pengamanan yang sangat ketat. Jadi istilahnya kita juga nuruti anak-anak, kita juga istilahnya apa ya?
memfasilitasi keamanan juga. Oke. Jadi intinya yang penting bisa jalan lancar, aman, itu saja, tidak terlalu ribet. Menarik sekali Pak. Saya rasa cukup itu Pak. Terima kasih sekali atas waktu yang diberikan. Banyak sekali pengalaman yang saya pelajari dari jenengan tentang pengambilan keputusan dilema etika ini. Saya harap saya banyak belajar sekali dari jenengan. Terima kasih Sama-sama, banyak. terima kasih banyak Bu Erwin.